Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sob Healer mau One Piece chapter 1066 akhirnya diinceritkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Sob Healer mau One Piece pada kita semua. Mau One Piece chapter 1066 mendapatkan judul The Will of Ohara, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti tekad dari Ohara. One Piece chapter 1066 diawali dengan memperlihatkan kilas balik yang terjadi setelah kejadian Buster Call di Pulau Ohara. Ternyata Monkey D. Dragon dan Vegapunk berada di Ohara setelah serangan pemerintah dunia. Mereka berdua kenal dengan Profesor Clover. Fakta yang sangat membagongkan. Seseorang bertanya kepada Redon, sang dedengkot persop ileran manga One Piece. Dia sangat tertarik dengan hubungan antara Dragon dan juga Dr. Vegapunk. Dan dia bertanya kapan tepatnya Vegapunk bergabung dengan Angkatan Laut. Dia juga berpikir jika Dragon sebelumnya adalah bagian dari Angkatan Laut. Redon menjawab jika semua pertanyaan itu akan terjawab dalam chapter kali ini. Yap, sesuai dengan fakta yang ada, Dr. Vegapunk telah bergabung dengan Angkatan Laut jauh sebelum insiden Ohara terjadi. Bahkan jauh sebelum eksekusi mati dari sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Vegapunk membuat buah iblis artificial Zoan dari Seryu Dragon milik Kaido, di mana Kaido sempat tertangkap oleh Angkatan Laut dan dijadikan bahan penelitian setelah Bajak Laut Rocks bubar. Sehingga Dragon saat insiden Ohara juga bukanlah orang sembarangan, karena dia bisa berada di Pulau Ohara setelah insiden tersebut bersama Dr. Vegapunk. Jadi kemungkinan besar Dragon saat itu masihlah seorang Angkatan Laut berpangkat tinggi. Apakah Dragon adalah mantan Admiral Angkatan Laut dengan codename Shiroryu alias Naga Putih? Hal ini semakin diperkuat dengan dekatnya hubungan antara Dragon dan Bartholomew Kuma. Dikatakan Kuma sempat berada di Pulau Egghead ketika Bonnie masih kecil. Dan dari flashback tersebut, Kuma memakai pakaian peneliti yang sama seperti para peneliti di Pang Hazard. Setelah serangan ke Ohara, Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan revolusi. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa Dragon mendapatkan julukan sebagai Dragon, sang pemberontak. Karena memang sebelumnya dia adalah bagian dari Angkatan Laut. Dan itulah alasan mengapa si buah Kainu sangat membenci Monkey D. Dragon. Kemudian diperlihatkan sekelompok raksasa membawa semua buku di reruntuhan Ohara ke Elbaf. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuh, dan sudah dikonfirmasi oleh para leaker jika orang dengan perban itu adalah Jaguar di Saulo. Apakah dia adalah orang yang sama dengan yang dimaksud oleh killer sebagai sosok dengan luka bakar? Karena Saul sebelumnya dibekukan oleh Kuzan, di mana luka dingin akibat es bisa menyebabkan luka bakar pada kulit seseorang. Yap, itu artinya Elbaf akan menjadi arc yang sangat penting, karena buku-buku dari Sarjana Ohara yang berisikan informasi mengenai kerajaan kuno ada di tempat tersebut. Selain itu, Elbaf akan menjadi momen epik bertemunya kembali Robin dengan Jaguar di Saulo. Di akhir chapter, Luffy bertemu Vegapunk asli. Vegapunk asli kemudian berkata, "Putra Dragon, aku tahu kamu akan datang." Pada chapter kali ini kita akan diperlihatkan wajah dari sosok Vegapunk yang asli. Pada akhir One Piece chapter 1066, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sencerit Sob Healer untuk One Piece chapter 1066. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama datang dari Zoro. Dalam kolom SBS volume ke-102, terdapat gadis hentai, sebut saja dia Mawar, yang bertanya pada Oda Sensei. Dia sangat ingin mengetahui ukuran lingkar dada dari Zoro, dan dia yakin semua wanita pasti sangat ingin mengetahuinya. Oda sangat senang karena ada wanita hentai yang mampir di kolom SBS. Dia menjawab ukuran dada milik Roronoa Zoro sebesar 110 cm. Fakta membagongkan ini menjadikan ukuran dada milik Zoro lebih besar dari ukuran opai milik Tsunade, di mana menurut kekeran Jiraiya ukuran opai milik Tsunade sebesar 106 cm. Widih, itu artinya boba milik Marimo bakal saingan dengan Hancock jika dia adalah seorang cewek uhuy. Informasi menarik yang kedua yaitu mengenai bounty dari Zoro.
Ternyata ada rahasia tersembunyi di balik nilai bounty terbaru dari Roronoa Zoro. Pada One Piece Chapter 1058 versi majalah WSJ yang beredar di Jepang, nilai buronan terbaru milik Zoro setelah berakhirnya Aqua no Kuni yaitu sebesar 1.100.100.100 berry. Namun ternyata nilai bounty milik Zoro tersebut salah dan langsung direvisi oleh Oda Sensei di One Piece versi baca online-nya, di mana nilai buronan terbaru dari Roronoa Zoro yang benar adalah sebesar 1.111.000.000 berry. Nah, bukan Oda Sensei namanya jika dia tak menyisipkan udang di balik bakwan di setiap karyanya. Ternyata angka 1111 dalam bounty terbaru milik Zoro merepresentasikan tanggal lahir dari Roronoa Zoro. Zoro lahir pada tanggal 11 bulan November, di mana sama dengan angka bounty terbarunya saat ini. Kemudian informasi menarik selanjutnya datang dari interview yang dilakukan oleh Oda Sensei mengenai One Piece Film Red. Oda mengatakan jika Uta adalah karakter canon, dan siluet yang ada di One Piece Chapter 1055 adalah siluet dari Uta. Lalu sebelumnya Oda tak ingin memasukkan Khalifa dan Blueno ke dalam anggota CP0. Begitu juga dengan Helmepo yang tidak ingin dia masukkan ke dalam organisasi Sword. Namun para staf meyakinkannya dan dia berkata jika CP0 yang menggunakan topeng berada di level kekuatan yang berbeda. Selain itu banyak opler yang bertanya mengenai keluarga V Garland yang disebutkan dalam One Piece Film Red. Namun Oda tak mau menjawabnya, karena dia akan menjelaskannya nanti di dalam manganya. Jelas nakama itulah Century Shop Healer Plus Plus untuk One Piece Chapter 1066. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!